Bab 146. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid kembali. Segera setelah dia mendengar berita itu, Jisuka bergegas ke bengkel Han dari Winston Castle. Apakah dia dalam kondisi sangat marah? Dia membayangkan, jika Grid akan sangat frustrasi oleh Guardian of Awakening. Di masa depan, dia harus memperhatikan komunitas guild. Dia menilai itu adalah kesempatan yang sempurna untuk mengajar Grid tentang menolak komunikasi dasar dan memperbaiki kebiasaannya melakukan tindakan pribadi. Tapi, apa ini? Jisuka, mengapa kamu di sini? Grid memiliki ekspresi cerah. Mengapa dia tidak tertekan? Karena gagal dalam raid, karena kurangnya informasi. Jisuka terkejut dengan penampilannya yang tak terduga dan bertanya. Apakah kamu melakukan serangan Guardian of Forest? Bagaimana kamu tahu? Benar sekali. Petik 2. Apakah kamu berhasil? Tentu saja. Grid menjawab, seperti itu bukan masalah besar. Apakah Guardian of Forest tidak awakening? Grid mengeluh kepada Jisuka yang bingung. Tapi mengapa Guardian of Forest bisa awakening? Aku menderita, karena dia terlalu kuat. Petik 2. Hah? Jisuka kehilangan kata-kata. Dia benar-benar mengalahkan Guardian of Awakening. Dengan tidak lebih menggunakan 2 knight dan 100 prajurit. Sepertinya itu bohong. Jisuka dengan ragu membuka jendela informasi guild. Kemudian, dia memeriksa level Grid. Grid telah level 180 baru kemarin, dan sekarang dia level 200. Fakta jika ia berhasil dalam penyerbuan Guardian of Awakening tidak salah. Ini keterlaluan. Dia tahu jika kelas legendari, Pakmas Descendants adalah penipuan. Selain memiliki keterampilan blacksmith legendaris, Grid bisa menunjukkan tingkat pertempuran yang mirip dengan kelas tempur rare, dan bisa memakai peralatan apapun. Hanya itu saja cheat. Namun, kelas legendari itu, lebih dari imajinasinya. Bukankah, seorang Grid lebih besar dari jumlah semua anggota guild kita? Dia menghitung, jika tidak mungkin mengalahkan Guardian of Awakening dengan kekuatan guild sedekah saat ini. Tapi, Grid berhasil dalam serangan itu sendiri. Jisuka salah. Realitas berbeda. Alasan jika Grid dapat mengurus Guardian of Awakening dengan relatif mudah adalah, berkat Pavranium dan Boots Braham. Dia bisa menang, karena dia memblokir serangan Guardian dengan Pavranium. Lalu, dia menyerang Guardian yang tak berdaya, dari udara. Bagaimana jika Grid bertarung melawan seluruh guild? Dia tidak bisa melindungi dirinya dari semua serangan, hanya dengan 2 buah Pavranium, dan dia tidak akan bisa bertahan melawan senjata di langit. Ada 5 detik kekebalan, tapi itu tidak bisa bertahan lama, melawan begitu banyak orang. Guild sedekah kuat dan terdiri dari berbagai kelas, memungkinkan mereka berbagai kombinasi taktis. Akan terlalu banyak bagi Grid yang sendirian, untuk membanjiri guild sedekah. Tapi, Jisuka tidak tahu detailnya dan Grid yang salah paham. Ini melampaui keruntuhan keseimbangan. Bukankah itu setingkat bug? Petik 1. Dia mulai khawatir. Ada beberapa mata-mata dari Order of Yatan di desa Bairan. Dia tidak tahu, kapan akan ada serangan besar-besaran dari Order of Yatan sebagai pembalasan, karena mengalahkan Malakus. Apakah tidak apa-apa, membiarkan kekuatan Grid digunakan hanya sebagai blacksmith dalam situasi ini? Jisuka merasa serakah, untuk kemampuan tempur Grid. Grid, apakah kamu ingin bermigrasi ke Bairan? Jisuka. Kedua orang itu berbicara bersamaan. Grid tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Jisuka. Dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, sambil melanjutkan. Jika tidak ada yang spesial, bisakah kamu pergi? Aku pribadi punya sesuatu untuk dilakukan. Petik 2. Grid adalah Blacksmith Guild. Dia berkewajiban memproduksi barang-barang mereka. Namun, dia terus melakukan aktivitas pribadi. Jisuka merasa ingin berteriak, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Tidak ada kondisi, ketika dia bergabung dan aku menjanjikan kebebasan padanya. Jadi, mungkin dia akan pergi, jika aku terlalu banyak mendorongkan. Jisuka membungkuk sedikit. Dia sedikit menekankan dadanya. Dia sudah memahami sejak awal, jika Grid rentan terhadap dada besar. Aku akan membuatnya keluar dari idenya, terlebih dahulu. Dia pikir itu akan mudah untuk membuat Grid bingung, tapi dia bahkan tidak berkedip. Dia telah kehilangan keperjakaannya, sehingga, Gunung Kembar tidak memengaruhi dirinya, sebanyak sebelumnya. Apa, kamu tidak pergi? Ya, aku sedang pergi. Jisuka memerah karena malu, sebelum reaksinya terlalu dingin. Dia menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan melarikan diri dari bengkel. Apa ini? Apakah dia lebih baik sebagai orang idiot? 2 bulan lalu, Grid bodoh, pelit, dan mudah ditangani. Tapi sekarang, setelah kepribadiannya berubah, dia sulit dihadapi. Itu membuatnya sedih. Hanya karena kamu sudah menjadi agak besar. Idiot. Jisuka berjalan menyusuri jalan, dan dengan marah menendang pot bunga. Dia adalah selebriti yang cantik dan terkenal. Dan dia bertindak di depan umum. Sehingga, desas-desus menyebar dalam hitungan menit. Bahkan ada artikel di internet. Guild Master sedekah membuat gangguan di jalan. Menurut kesaksian seorang saksi, seorang pria diyakini telah menghancurkan hatinya. Kolom Jisuka seksi,
bahkan ketika sedang marah. Mari jelajahi pesonanya. Cinta Jishuka adalah seniman bela diri Regas. Jishuka telah menerima panggilan cinta Hollywood. Hari itu dipenuhi dengan gosip tentang salah satu dari dua keindahan Satisfi, Jishuka. Namun, Grit ada di dalam bengkel Han dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Dia membuang-buang waktu, karena kedatangan Jishuka. Jadi, dia dengan cepat bergerak menuju tungku. Kemudian, dia mengeluarkan palu yang telah ia gunakan untuk waktu yang lama. Palu Blacksmith tidak dikenal. Peringkat, Epic. Daya tahan, 350/350. Attack power, 70-80. Peluang membuat item rare, plus 17%. Peluang membuat item epic, plus 7%. Palu Blacksmith yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi pengalaman dan reputasinya agak kurang. Ini adalah palu yang diproduksi oleh pengrajin itu sendiri, sehingga tidak cocok untuk blacksmith lainnya untuk digunakan. Ketentuan penggunaan. Pakmas Descendants. Berat, 80. Ini kurang. Konten iklan. Saat ini, dia memiliki 17 ori calkum biru. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menghasilkan failure. Grit ingin meningkatkan peluangnya sebanyak mungkin. Failure adalah senjata tertinggi. Aku harus menyelesaikannya dengan peringkat tertinggi. Betul sekali. Grit ingin menyelesaikan failure dengan peringkat legendari. Failure. Rating, unik, legendari. Failure adalah item yang dijamin memiliki peringkat unik saat diproduksi. Performa dasarnya adalah penipuan, sehingga peringkat unik tidak mengubah, fakta jika itu adalah senjata mutlak. Namun, keserakahan manusia tidak ada habisnya. Grit akan merasa itu kurang, jika dia menyelesaikannya dengan peringkat unik. Aku akan menyelesaikannya, dengan peringkat legendari. Apa kunci untuk membuat item yang diberi peringkat legendari? Grit telah menghasilkan ribuan item. Dia selalu melakukan yang terbaik. Dia menginvestasikan setidaknya 20 jam untuk membuat satu item. Namun, pengalaman mendapatkan hasil yang memuaskan cukup kecil, untuk muat di satu tangan. Dia hanya membuat 3 item legendari, sementara item yang normal dan rare muncul seperti pabrik. Aku harus meningkatkan peluang, untuk membuat item legendari. Apa yang perlu dia lakukan? Itu untuk membuat palu legendari. Mari kita membuat palu. Sudah lama, sejak Grit menggunakan alat blacksmith, bukan pedang besar. Tang, tang. Begitu mulai, nyala api di tungku tidak pernah padam. Grit juga tidak menghentikan pukulannya. Grit semata-mata mengabdikan dirinya untuk tugas itu. Terlepas dari apakah itu hari atau tidak. Karena panas dari api dan antusiasme Grit, sepertinya bengkel Han berada di ambang ledakan. Tidak akan ada tamu. Han khawatir tentang mengganggu konsentrasi Grit. Jadi, dia mengunci pintu bengkel. Kemudian, dia melakukan yang terbaik untuk membantu Grit. Waktu berlalu. Kelima palu yang diproduksi Grit dinilai normal, rare, epic, rare, dan rare. Grit frustrasi oleh kegagalan berulang. Namun, mentalitasnya telah matang, dan mencoba yang terbaik sampai akhir tanpa gemetar. Kemudian pada hari kelima, barang yang ia inginkan akhirnya datang. Legendary Hammer Blacksmith. Rating, legendary. Daya tahan, 550/550. Attack power, 130-150. Peluang membuat item rare, plus 30%. Peluang membuat item epic, plus 20%. Peluang membuat item unik, plus 8%. Peluang membuat item legendary, plus 1%. Asterisk jumlah XP yang diperoleh untuk skill terkait produksi akan meningkat. Palu blacksmith yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, dan mengumpulkan pengalaman dan reputasinya. Ini adalah palu yang diproduksi oleh pengrajin itu sendiri, sehingga tidak cocok untuk blacksmith lainnya untuk digunakan. Ketentuan penggunaan. Pakmas Descendants. Berat, 50. Item yang diberi peringkat legendari diproduksi. Sehingga, semua statistik naik secara permanen plus 25 dan reputasi di seluruh benua meningkat plus 1000. Itu adalah saat, ketika item legendari keempat Grit lahir, setelah pedang transendensi diri, Divine Shield, dan Tone of Deep Grievance. Grit mengerutkan kening, bukannya senang dengan hasil yang diperoleh lebih cepat dari yang diharapkan. Tidak banyak. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Peluang 20% untuk membuat item epic dan 8% kemungkinan untuk membuat item unik cukup tinggi. Sehingga, mereka tidak bisa diabaikan. Dia senang dengan hasil ini. Namun, dia tidak senang, jika kesempatan untuk membuat item legendari hanya meningkat sebesar 1%. Aku tidak berpikir, jika kenaikan 1% sebenarnya akan membantu. Tidak, ini lebih dari yang aku harapkan. Grit memikirkannya sepositif mungkin. Mengingat jumlah item yang ia buat sejauh ini, peluangnya untuk membuat item legendari kurang dari 0,1%. Memiliki peningkatan sebesar 1%, ini jelas akan memiliki efek yang hebat. Berdasarkan perhitungan sederhana, 1 dari 100 item akan diberi peringkat legendari, jadi bukankah ini sebagus ini? Peluangnya meroket, dibandingkan dengan ribuan yang ia butuhkan di masa lalu. Ini hanya peluang, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya.
Grid tidak menunda. Setelah 5 hari bekerja, konsentrasinya mencapai puncaknya. Sekarang, Grid memegang legendary Hammer Blacksmith. Kemudian, dia mulai melebur Blue Orichalcum. Tang, tang. Temperingnya yang terampil, diulangi. Blue Orichalcum menjadi lembut. Oh. Han kagum. Saat Grid memalu, bentuk hiu biru perlahan muncul di landasan. Apakah ini bengkel panas dengan laut yang sejuk? Hiu itu cukup hidup untuk memberikan ilusi. Ini tidak bisa dipercaya. Grid Sword berbentuk hiu transparan, sangat mengagumkan. Bagi Han, itu jauh lebih kreatif dan praktis, daripada apapun yang dibuat oleh para dwarf. Tang, tang. Grid memalu tidak berhenti, sampai matahari jatuh dan bulan naik dan menjadi tenggelam lagi. Skill Blacksmith's Legendary Endurance telah diaktifkan. Konsentrasi, stamina, dan pertahanan akan meningkat, hingga ekstrim selama 1 jam. Lalu, ketika ayam-ayam itu menangis di waktu fajar. Blacksmith's Legendary Brea telah meningkatkan efektivitas item produksimu. Grid memiliki senyum cerah yang langka. Failure. Rating, Legendary. Daya tahan, 1090/1090. Attack Power, 1,040-2,166. Defense, 80. Asterisk Agility plus 50. Asterisk ada kemungkinan rendah untuk memblokir serangan musuh. Asterisk ada kemungkinan tertentu untuk mengaktifkan skill, 5 serangan gabungan. Asterisk ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan skill, cut. Asterisk skill, bisek, akan dihasilkan. Asterisk akan ada efek fear, jika musuh lebih dari 20 level lebih rendah dari pengguna. Asterisk attack power plus 20% di tempat gelap. Itu adalah senjata yang dirancang oleh Blacksmith Legendaris. Itu pedang hebat, tapi kemampuan memotongnya sangat baik, karena bentuknya yang unik. Itu menyerupai pemangsa laut, hiu. Dan itu memberikan rasa takut kepada musuh. Bilah kecil yang berduri dari pedang, akan meningkatkan pertahanan. Blue Orichalcum digunakan sebagai bahan. Ringannya, berarti attack speed tidak jatuh. Karena sifat Blue Orichalcum, dia menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Pembatasan pengguna. Level 300 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 5000. Advanced Sword Mastery level 8 atau lebih tinggi. Berat, 550. Pacicik, pacicik. Di ujung bawah pedang lebar, nama, Grid, mulai ditulis dalam kursif. Itu adalah saat, ketika item yang pertama kali diciptakan Grid sebagai Pakmas Descendants diungkapkan kepada dunia.